sebagai host pada podcast hari ini. Kali ini kami kedatangan tamu spesial karena kami akan membahas mengenai proses mendapatkan beasiswa dan pengalaman kuliah di Indonesia. Mungkin tamu kita bisa memperkenalkan diri agar lebih akrab. Baik, halo. Kenalkan, nama saya Jelalian Aris Peroi. Saya biasa dipanggil Lali dan saya dari distrik Popol. Sekarang saya melanjutkan studi saya di Universitas Sadulako di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan saya mengambil Fakultas Kehutanan. Halo, perkenalkan nama saya Leo Virgilio Mario Santos, biasa dipanggil Leo. Saya sekarang melanjutkan studi di Universitas Sadulako dan saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi sekarang kita bisa panggil Kak Leo sama Kak Lali. Iya. Ya, bisa. Kak Leo sama Kak Lali ada kegiatan atau libur? Ya, libur. Kita sekarang libur untuk naik semester. Semester. Jadi kita memutuskan untuk pulang ke negara dan ke kampung. Cukup lama ya liburnya? Ya, 1 bulan lebih. Apa saja kegiatan yang Kak Lali dan Kak Leo lakukan saat libur di sini? Tentunya quality time bersama keluarga, dan pas kami datang itu di pas tanggal 28 itu juga merayakan Natal bersama keluarga dan tambah bersama keluarga di sini. Paling kalau kegiatan lain bisa dibilang rebahan, sekolah kita jalan-jalan healing ke tempat wisata. Jalan sama pacar. Kalau saya jalan sama pacar, quality time sama teman-teman SMA. Kami ada beberapa pertanyaan tentang mengenai proses mendapatkan beasiswa dan pengalaman kuliah bersama di Indonesia. Bagaimana proses Kak Lali dan Kak Leo mendapatkan beasiswa? Kalau untuk proses, sebenarnya setiap proses beda-beda ya. Jadi proses saya sama Leo itu beda. Kalau untuk saya sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tahun itu ada peluang beasiswa untuk masyarakat Timor Leste. Jadi setiap universitas yang ada di Indonesia itu membuka beasiswa atau mengasih kesempatan untuk masyarakat Timor Leste. Jadi kebetulan pada saat itu saya sebagai volunteer di Perpustakaan Pusat Budaya Indonesia, dan saya dipanggil sama kakak saya, terus dikasih tahu bahwa ada beasiswa di Universitas Sadulako dengan jurusan kehutanan. Jadi pada saat itu saya ditanya apakah mau atau tidak. Jadi pada saat itu saya mengatakan bahwa saya pikir dulu karena sebenarnya sudah kuliah juga di sini. Jadi setelah saya pikir-pikir, karena beasiswanya 100% yang sudah saya ambil, karena memang dari SMA juga ada keinginan untuk kuliah di Indonesia. Kalau saya, ya proses saya cukup panjang ya. Melewati kuliah banyak sekali. Jadi intinya pertama itu Ustadz APB ini memfasilitasi sekali kami dalam proses mendapatkan beasiswa di Indonesia, terutama di Universitas Sadulako. Yang pertama, informasi yang saya dapatkan pertama itu Pak Akse sama Ibu Meta waktu itu berkunjung ke sekolah kami, ke sekolah SMA Kristal Mariana. Di situ mereka datang membawa formulir, yaitu katanya bagi murid-murid yang mau melanjutkan studinya di Indonesia bisa mengisi formulir ini, karena di formulir tersebut ada beberapa universitas yang menawarkan beasiswa. Dari situ saya mengisi formulir tersebut, terus ya setelah lama kemudian saya menunggu satu atau 2 bulan ya, lama. Terus saya tidak yakin kalau saya akan lolos ya di universitas tersebut. Terus saya sempat mendaftar di salah satu universitas di Timor Leste, yaitu saya mendaftar, terus sempat juga saya membayar uang pendaftaran, terus sambil menunggu ternyata tiba-tiba ada informasi bahwa ada 8 orang yang dipilih oleh Universitas Sadulako untuk memasukkan dokumen-dokumennya untuk melakukan seleksi ya.
Terus ada lapang lontar memasukkan dokumen-dokumennya, dan di situ sudah melakukan seleksi tes dokumen. Lulus di Universitas Tadulako tersebut. Bagaimana perasaan Kak Leo saat ketahui kalau Kak Leo lulus? Kalau itu saya ada kecewa sedikit sih karena tidak lulus ya. Terus ada tidak terlalu memikirkan, saya memikirkan kan saya sudah batalkan ini yang di universitas ini, terus pas di hari waktu tersebut saya juga tidak lulus ya, tentunya kecewa. Saya sudah memikirkan ternyata nanti saya akan melanjutkan studi saya di tahun depannya. Nah, terus tidak lama kemudian ada informasi dari Ibu Meta bahwa saya akan menggantikan posisi dari mahasiswi tersebut. Katanya dia tidak mau melanjutkan beasiswa tersebut, dia membatalkan. Nah, saya menggantikan posisinya. Jadi saya terpilih untuk menggantikan posisinya sampai saya ke Universitas Tadulako terpilih begitu. Berarti pas Kak Leo mendaftar di Universitas Tadulako, Kak Leo membatalkannya di sini? Iya, pas saya bukan membatalkan, maksudnya pas keluar ada informasi bahwa saya ada terpilih, maksudnya terpilih untuk masukkan dokumennya, saya batalkan dari yang salah satu universitas di sini, saya batalkan juga yang sudah saya tidak melanjutkan itulah. Padahal belum pasti ya? Ya, padahal belum pasti. Belum pasti kalau saya lolos atau tidak. Mengapa Kak Lali sama Kak Leo ingin mengambil beasiswa pada saat itu? Padahal kan di posisinya Kak Lali juga udah kuliah di sini ya? Iya, betul. Kenapa pengen ngambil beasiswa pada saat itu? Karena memang sebelumnya itu udah pengen kuliah di Indonesia begitu. Dan beasiswa yang dikasih itu kebetulan jurusan kehutanan begitu. Jadi yang mendukung pemikiran aku pada saat itu untuk mengambil beasiswa ini adalah kapan lagi bisa jalan-jalan di tengah hutan yang ada di Sulawesi begitu. Karena sebelumnya itu di pemikiran saya itu cuma kuliahnya di Pulau Jawa, bukan di Pulau Sulawesi atau Kalimantan atau Sumatera gitu. Jadi bisa dibilang agak sedikit labil ya, masih pelin-pelan gitu. Tapi memang hobi atau suka berpetualangan, suka adventure, jadi ambil. Ya, kalau saya tidak beda jauh juga dari Lali, cuman kami beda fakultas kan, dia kehutanan, saya ekonomi. Jadi kalau saya pribadi itu, saya juga memang ada keinginan mau melanjutkan studi di Indonesia, terus ada beasiswa yang saya dengar beasiswa itu menarik, yang sudah saya ikuti beasiswa tersebut, dan fakultas yang diberikan itu fakultas ekonomi dan bisnis. Karena pas kalian tuh ini ya seperti emang minat di bisnis apa karena beasiswa jadi? Kalau minat di bisnis, saya tidak minat di bisnis, cuma yang karena beasiswa terus sudah saya terima saja. Saya ikuti saja alur cerita. 100% ya? Iya, 100% ya, yakin lah itu saya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar yang sering dihadapi saat melamar beasiswa dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan paling terbesar itu kalau di universitas yang sekarang, Universitas Tadulako itu, kalau saya pribadi tidak ada tantangan paling terbesar sih. Mungkin kalau tantangan bagi universitas lain ada ketentuan atau syarat yang harus diikuti. Yaitu syarat itu yang pertama, contohnya kayak menulis esai ya. Esai kan dia harus menulis esai, itu panjang sekali kan. Itu kayak kita harus memikirkan diri kita sendiri, harus menulis panjang-panjang gitu. Atau ketiga, terus ya kayak banyak tantangan. Kalau di universitas lain mungkin banyak tantangan sih. Kalau di Universitas Tadulako, puji Tuhan, itu tidak terlalu banyak tantangan. Pas tantangan pertama itu di paspor ya, mungkin di paspor pas itu awalnya pas kan begitu. Kalau menulis esai itu harus pakai bahasa Inggris? Tergantung kepada ketentuan universitas ya. Ada universitas yang meminta esai berupa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Panjang sekali. Ya, panjang. Soalnya harus ditulis panjang tentang diri kita sendiri, tentang minat kita, begitu panjang sekali.
Gimana perasaan Kak Lali sama Kak Leo saat tahu lulus di beasiswa itu? Kalau saya yang pastinya merasa senang ya. Merasa senang dan bangga karena akhirnya keinginan saya bisa tercapai gitu, bisa kuliah di Indonesia. Kalau saya campur aduk ya. Ada terharu, ada ya bangga kepada diri sendiri. Terutama saya kayak terharu juga karena dari beasiswa tersebut saya meringankan beban orang tua. Apalagi saya anak pertama kan, jadi ya dari beasiswa itu kan bisa meringankan beban orang tua. Dan meringankan beban orang tua itu bukan termasuk, maksudnya bukan orang tua tidak sudah lepas tangan begitu ya, bukan, karena orang tua ada tanggung jawab sendiri, mungkin ada kayak memberikan uang sedikit-sedikit begitu. Ya, intinya meringankan beban orang tua. Apa saja yang harus disiapkan kalau waktu di sana? Contohnya transportasi, rumah, atau kalau yang harus disiapkan, yang pertama itu paspor ya. Kan kita ini warga negara asing atau WNA. Jadi yang harus dipersiapkan itu dari sini itu paspor. Paspor itu hal yang penting karena terus paspor, ada visa, ada izin belajar, itu semua harus ada. Terus kalau bicara tentang rumah, transportasi itu beda lagi. Kalau transportasi itu tidak masuk dalam beasiswa yang kami terima, tapi kalau rumah itu sudah disediakan oleh universitas. Nah di situ di rumah yang disediakan itu ada 3 rumah, yaitu yang ada 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Nah rumah cukup besar dan sejauh ini kami nyaman sekali karena rumah besar, terus dekat dengan dosen-dosen, fasilitasnya juga air lancar, semuanya lancar. Dan kalau transportasi itu kami tidak mempunyai transportasi pribadi. Ada berapa orang ya? Dua orang yang punya transportasi. Ada 2 orang teman kita yang mempunyai motor, Iya, karena motor mereka beli di pribadi, sana. karena mereka beli di sana. Terus kalau kami, ya, sana murah. Kalau kami tidak punya transportasi pribadi, ya kalau ke kampus kadang dijemput sama teman, kadang Atau pesan Maxing atau Grab. taksi online gitu. Dan di situ kami ada pengelola mahasiswa asing, itu ada 3 orang kan sekarang, 3 orang pengelola mahasiswa asing. Mereka mempertanggungjawab kami, ada 13 orang itu mereka bertanggung jawab kayak jika kami ada kendala apa-apa harus kasih tahu begitu supaya mereka bisa membantu kami dalam proses akademik atau non akademik gitu. Jadi beasiswa ini full. Iya, beasiswa full. Visa, tiket, Itu ditanggung sama, kalau visa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu visa. jadi beasiswa ini full. Ya, beasiswa full. Visa, tiket, Iya. Itu ditanggung sama, kalau visa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu visa, tiket, uang saku itu ditanggung sama fakultas. Kalau rumah tidak salah ditanggung sama Dari universitas. Ya, universitas. Tapi apa sih manfaat yang bisa didapatkan dari beasiswa selain bantuan finansial? Manfaat yang bisa didapatkan selain bantuan finansial. Mungkin itu lebih tertuju ke perkembangan diri ya, jadi kita lebih mandiri, lebih dewasa, lebih detail dalam segala hal, dan yang pastinya juga kita akan bertanggung jawab atas segala keputusan kita begitu. Ya, kalau saya sendiri tentang pertanyaan tersebut itu tentang pengalaman lah, selain finansial, pengalaman apa yang kita dapatkan dalam mendapatkan beasiswa itu. Contohnya kan kayak di Indonesia tidak semua orang mendapatkan beasiswa yang sekarang kami terima, karena di Indonesia itu mereka mendapatkan beasiswa tapi tidak 100% kayak kami. Makanya ada teman-teman saya, kenapa kalian orang luar negeri, Timor Leste begitu, kalian terima beasiswa yang full begitu, sedangkan kami orang Indonesia sendiri, anak Indonesia tidak terima tidak terima beasiswa yang Merasa beda. merasa beda sedikit. Jadi kesimpulan yang kita dapat
pertama itu berarti dalam beasiswa tersebut kita harus Memanfaatkannya dengan baik. Ya, lebih baik. Terus harus betul-betul fokus kepada tujuan kita, bahwa kita ke sana itu untuk belajar. Jadi bagaimana suasana di Sulawesi Tengah dan bagaimana hari-hari Kak Leo dan Kak Lali sebagai mahasiswa di sana? Kalau untuk suasana di sana di Kota Palu itu sebenarnya Kota Palu itu luas ya, lebih luas dari Kota Dili. Tapi di sana Kota Palu itu panas banget, mataharinya itu terik banget. Terus di sana itu tidak ada orang yang jalan kaki. Semuanya ada Ada kendaraan. Jadi kita awal-awal di sana itu pas kita jalan kaki bisa dibilang kita jadi pusat perhatian. Gitu. Karena tidak ada orang jalan kaki. Kalau- Kalau di sana ada culture shock. Iya, Iya, pada shocknya di situ. kaget begitu ya. Terus pas panas, terus kita jalan kaki ke kampus. Terus Iya. dilihat sama banyak orang. Iya. Gitu. Kampusnya jauh tuh. Kalau kampusnya itu dekat Iya, tidak di terlalu- sebelah kompleksnya kita. Iya, bisa. Cuman karena kampusnya Luas luas sekali kalau nggak salah 250 hektar. Iya, bisa. Jadi fakultasnya kita itu di atas banget. Kalau fakultas saya itu di atas. Kalau saya paling ujung, paling jauh sekali di antara semua fakultas. Gitu. Jauh banget dong. Iya, jauh. Kalau untuk kegiatan sehari-hari sebagai mahasiswa asing di sana itu yang pastinya kita pulang pergi kampus ya. Dan Dekat kan sama asrama? iya Iya, dekat dekat, sih. dekat. Kalau pakai motor ya dekat. Kalau jalan kaki ya harus berjalan sekitar Jauh. mengeluarkan keringatan. Terus kalau ada tugas kelompok itu biasanya kita keluar bikin tugas di rumah teman atau di satu tempat begitu. Pasti capek lah. Karena Capek, jauh. kalau capek ya capek, tapi sebagai kita masih harus semangat, harus Iya. menghadapi capek dan mengeluh. Nah, ada sama Kak Lali, ada nggak sih motivasi untuk teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa? Dari saya intinya harus semangat, giat belajar bagi murid-murid yang sedang di bangku SMA ya. Kalau mau melanjutkan studi di luar negeri itu harus mendapatkan nilai yang bagus, karena dari semua universitas itu tidak semuanya langsung terima begitu saja ya, karena mereka juga harus menilai dari prestasi, dari nilai yang kita dapatkan, dari attitude kita juga. Mungkin di sini tidak ada orang pihak-pihak kampus di sini, cuman kan kita kemarin itu ya untuk melamar beasiswa kan, jadi pokoknya intinya harus tetap semangat dan belajar yang giat. Kalau motivasi dari saya yaitu mempersiapkan diri lebih awal dan semangat dan cari tahu apa yang sebenarnya teman-teman ini. Terus yang pastinya juga mencari tahu mengenai informasi-informasi yang ada. Jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk masa depan atau kalian yang mau studi di luar negeri, kalian harus mempersiapkan diri kalian semaksimal mungkin dan harus dapat nilai yang bagus, harus berjuang sampai kalian mendapatkan itu apa yang kalian mau, karena sukses itu tidak gampang ya. Harus melewati beberapa Iya. tahun gitu ya. Jadi walaupun udah lolos apa gimana nggak boleh ini ya. Ya, nggak boleh putus asa ya. Nggak boleh putus asa. Kalau Karena- kamu ingin melanjutkan studi di luar negeri ya, alasan tidak lolos itu tidak menutup jalan kamu untuk melanjutkan studi kamu gitu. Harus tetap semangat. Dan ingat takdir setiap orang itu berbeda-beda ya. Iya. Jadi mungkin ada yang kuliah di luar tapi ada juga yang di sini dan Iya. ada juga yang di sini itu sukses loh. Begitu. Ya, tidak semua orang kuliah di Luar luar negeri itu itu akan ya, sukses. akan sukses. Itulah tadi obrolan kita kali ini. Semoga bisa memberi wawasan dan inspirasi. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast kami di episode selanjutnya. Sampai jumpa.